yang kedua tentang pertanyaan apa tadi, sholat jamak dan qashar. Ini jadi yang ketiga pembahasan sholat jamak dan qashar. Intinya kita boleh sholat jamak dan qashar. Bahkan sholat jamak dan qashar itu disebut oleh Rasulullah sebagai sedekah Allah kepada hambanya. Boleh. Walaupun boleh, kita harus melihat syaratnya, sebabnya. Apa? Yang pertama, perjalanannya bukan perjalanan maksiat, itu pasti ya. Jadi jenengan dari Semarang menuju Jakarta arep taruhan delok motor GP misalnya loh ya, mau beli apa barang terlarang, itu udah jelas perjalanannya maksiat, itu nggak masuk. Perjalanan sekurang-kurangnya adalah 80,640 km perjalanan darat, jalan kaki atau kuda dan himar. Sehingga kalau jalan kaki, kuda dan himar, kudanya pun bukan kuda balap, kuda angkut biasa. Sehingga diperkirakan kalau jalan kaki, kuda, himar itu menempuh jarak kurang lebih 1 hari 1 malam. Sehingga dia boleh sholat jamak dan qashar. Sekarang persoalan yang ada zaman now, mungkin susah kita menemukan perjalanan sehari semalam menggunakan kuda. Maka diijma kiaskan, bukan lagi masalah kendaraannya, tetapi masalah keadaannya. Misalnya sama-sama perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, naik mobil pribadi dengan naik bis umum, itu musakotnya sudah beda. Sebab keterikatannya, sebab keterbatasannya sudah berbeda. Orang yang naik kendaraan umum seperti bis, kereta dan sebagainya, musakotnya jelas. Dia terikat dengan aturan perjalanan bersama. Tidak tahu istirahatnya berapa lama di rumah makan, tidak tahu sampainya berapa jam, tidak tahu nanti rest areanya berhenti di mana, tidak tahu. Maka walaupun perjalanannya tidak sehari semalam, walaupun perjalanannya tidak 80 misalnya, tetapi karena kita tidak tahu, maka kita juga masih boleh jamak dan qashar. Ya kalau sempat di awal ya jamak takdim, kalau di akhir jamak takhir. Niat Arabi ora iso bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya Allah, aku niat sholat jamak takdim, atau aku niat sholat jamak takhir, ora apa-apa. Kita tidak bahas masalah bahasa yang sudah berkembang, bukan. Nah, ini hanya niat awake dhewe mang ora iso, yo pakai bahasa apa saja. Yang penting Fatihahnya pakai bahasa Arab, karena harus dirubah. Nah, bagaimana dengan kita melihat situasi? Yo kuwi ojo gampang ke. Karena di depan kita tidak tahu. Wah, di Solo sampai dari Jawa Timur sampai Solo aman lah, monggo wae salate nang Semarang tole lancar. Ternyata Solo Boyolali kita tidak tahu. Maka begitu ada waktu masuk, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita segera langsung sholat. Bukankah sholat di awal waktu dan pada waktunya itu adalah pahalanya lebih besar, lebih baik. Jadi pahala yang baik adalah sholatu ala waktiha fi awali waktu, sholat pada waktunya dan di awal waktu. Wah, iki 5 menit lagi zuhur. Daripada wis istirahat wae. Toh muter mobil, perlu parkir, perlu wudu, perlu leyeh-leyeh. Nah, 5 menit pas masuk waktu zuhur. Jadi sebaiknya kalau sudah waktunya sholat dulu. Karena kematian, kecelakaan lah minimal kita tidak tahu. Tadi saya baru ngobrol, ada jamaah atau tamu dari Medan. Dia bercerita pada waktu muda, naik zamannya Panther Turbo baru-barunya, senang-senangnya Panther Turbo, naik Panther ngebuset. Temennya udah ada bilang, Pak 5 menit lagi zuhur, kita istirahat saja. Ternyata ada yang bilang nanti aja di depan, tanggung, ben enak di depan, rumah makannya bagus lah, inilah bagus.
kita tidak tahu, ternyata begitu diingatkan niatnya mau sholat di tempat rumah makan depannya atau satu lagi, ternyata terjadi insiden. Jalan berlubang, keadaan kencang, ngambil kanan, sebelah kanan itu ada arah yang berlawanan bis kan kencang, sehingga mau tidak mau dia harus menabrak lubang. Lubangnya agak tajam, bannya pecah Pak. Banyak pecah. Untung semuanya selamat. Tapi akhirnya karena bannya pecah di tengah jalan, sholat duhurnya kelewat, asarnya kelewat. Kenapa? Mikirin mobil. Tempatnya itu soko kecelakaan, jauh dari masjid musola, jauh dari rumah makan. Maka alangkah bagusnya Bapak Ibu kalau bepergian yang tidak musyakot nih, bepergian yang tidak terikat dengan orang lain, pakai mobil sendiri, lebih baik kalau sudah waktunya sholat kita sholat. Yang kedua, keterikatan kita bukan hanya jarak, tapi juga keperluan. Misalnya dengan seorang ajudan dari direktur, ajudan daripada direktur, manajer, direktur, manajer dirut terus direktur utama lah. Jangan dipanggil jam 11. Pokoknya Pak Jum harus segera ke Jakarta karena barang itu harus segera sampai ke saya, misalnya. Kan bukan apa-apa misalnya. Tapi jenengan tidak merdeka. Kenapa? Jenengan bawahan, jenengan anak buah, jenengan karyawan, waktunya terikat jam 4:30 harus nyampe Jakarta. Waktunya yang terikat loh, waktunya, bukan perjalanannya. Maka itu pun diperbolehkan kita jamak dan kosong. Maka ketika istirahat ya sekalian sholat. Wah, istirahat mangan iso, tapi istirahat sholat orang iso. Ini guyonnya orang lembaga pendidikan. Begitu lagi adan, sholat gitu kan. Nah, begitu ya udah kita break dulu waktu untuk sholat, keluar semua, tapi nggak sholat, ngerokok semua. Aduh, ngopi, ngerokok, ngobrol dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita luruskan. Dan yang ketiga, syarat daripada sholat sah jamaah dan qashar, sholat itu sholat tunai, jangan lupa nggih, atau sholat adaan, bukan sholat utang. Bukan sholat utang masa lalu, tapi sholat kontan, sholat adaan. Jadi intinya insya Allah kalau kita menjaga agama kita masing-masing, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha memberi kemudahan, tapi jangan kita mempermudah. Allah maha meringankan, tapi ojo ngentengke. Kadang awake dhewe iki Allah salat mengko wae, Allah apa nanti wae. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita menjaga sholat awal waktu, tepat waktu, syukur awal waktu, tepat waktu, berjamaah di masjid dan seterusnya. Kira-kira gitu nggih.